Makna umum kata inovasi ditinjau dari segi bahasa. Artinya adalah mengadakan perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan pengenalan hal-hal yang baru atau penemuan yang baru yang berbeda dari sudah yang ada. Menurut Wina Sanjaya, inovasi adalah sesuatu yang baru dalam situasi tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan sesuatu permasalahan. Sesuatu yang baru itu bisa berupa ide, gagasan, benda, ataupun tindakan. Inovasi memiliki arti pembaharuan yang berdekatan dengan perubahan atau perbaikan. Perubahan adalah pergeseran posisi kedudukan atau keadaan yang memungkinkan bahwa membawa ke arah kebaikan, tetapi kadang juga membawa keburukan. Faktor penyebab sulitnya inovasi kurikulum. Yang pertama yaitu sekolah biasanya sangat sukar menerima pembaharuan kurikulum. Karena biasanya perubahan itu tentunya membutuhkan waktu dan proses yang lama dan rumit. Yang kedua, adanya pihak-pihak tertentu yang bersifat konservatif. Bisa saja pihak guru, kepala sekolah, atau dari pihak siswa, atau dari orang. Yang ketiga yaitu kadang-kadang perubahan kurikulum itu terkait pada tokoh yang mencetuskannya. Yang keempat, mencetuskan ide-ide baru lebih mudah menerapkan dalam praktek. Yang kelima, pembaharuan kurikulum memerlukan biaya yang lebih banyak. Yang keenam, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Yang ketujuh, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang kedelapan, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya informasi yang dihasilkan. Yang kesembilan, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Baik, nama saya Ihsano Abdil Syarafi. Sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman-teman, yaitu tentang urgensi inovasi kurikulum. Sebelum saya melanjut ke materi urgensi inovasi kurikulum, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian urgensi terlebih dahulu. Urgensi itu secara umum orang-orang mendefinisikan itu adalah sesuatu yang penting. Ya, itu benar, sesuatu yang penting. Tapi urgensi itu lebih dari sekedar penting. Urgensi itu adalah sesuatu yang mendesak. Seperti itu yang dinamakan urgen. Seperti itu. Jadi urgensi inovasi kurikulum itu adalah sesuatu yang mendesak untuk menginovasi suatu kurikulum. Seperti itu. Dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai usaha, salah satunya dengan penyempurnaan kurikulum. Langkah itu harus dilakukan guna merespon tuntutan terhadap kehidupan berdemokrasi, globalisasi, dan otonomi daerah. Jadi setiap periode biasanya periode pemerintahan atau setiap apalah itu biasanya pemerintah itu melakukan penyempurnaan kurikulum guna menyesuaikan perkembangan teknologi, perkembangan globalisasi yang ada. Seperti itu. Seperti contohnya dulu ada kurikulum KTSP. Ya, sekarang disempurnakan lagi menjadi kurikulum 2013. Ya, dan selanjutnya besok mungkin akan disempurnakan lagi karena perkembangan zaman. Seperti itu. Jadi kurikulum itu inovasi kurikulum itu sangat penting, mengingat suatu pendidikan tercapai tidaknya suatu pembelajaran itu juga dipengaruhi dari kurikulum. Selanjutnya, dalam inovasi kurikulum mempunyai banyak urgensi, antara lain yaitu agar lebih meratanya kesempatan belajar. Jadi agar kesempatan belajar itu merata, maka sangat diperlukan yang namanya inovasi kurikulum. Selanjutnya, menserasikan antara kegiatan pembelajaran dengan tujuan kurikulum.
Yang C, implementasi kurikulum agar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang D, menghargai kebudayaan lokal atau daerah. Jadi seperti yang dijelaskan di atas tadi itu, kurikulum itu tidak semata-mata tidak menghargai budaya lokal atau melupakan budaya lokal, akan tetapi kurikulum itu pun juga dirancang untuk tetap melestarikan budaya lokal, agar budaya lokal itu tidak ketinggalan zaman karena tidak diajarkan di sekolah. Jadi itu makanya itu termasuk hal yang urgen dalam suatu inovasi kurikulum, itu untuk menghargai kebudayaan lokal. Selanjutnya yang E, menumbuhkan minat, sikap, motivasi belajar peserta didik. Yang F, tersebarnya paket kurikulum yang menarik dan menyenangkan semua pihak, mudah dicerna, mudah diperoleh. Selanjutnya yang G, untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik dan terlatih yang bermutu. Jadi itu tadi adalah beberapa urgensi inovasi kurikulum, itu ada 7 seperti itu. Itu adalah hal-hal yang urgen dalam inovasi kurikulum. Jadi kita harus memperhatikan setiap hal-halnya ini agar dalam inovasi kita tetap tidak meninggalkan salah satu hal-hal yang penting, seperti itu, hal yang mendesak. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu langkah-langkah inovasi kurikulum. Menurut Nasution mengajukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam inovasi kurikulum, antara lain yaitu: yang pertama, analisis kebutuhan baik kebutuhan guru, siswa, dan komponen lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan merumuskan pemecahannya. Yang ketiga, mengajukan sarana pembaharuan dan implikasinya terhadap sekolah. Yang keempat, menyiapkan desain perencanaan yang meliputi tujuan, materi, metode, media, penilaian, umpan balik, dan pelaksanaan revisi. Yang kelima, memilih anggota tim yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dan yang keenam, kepala sekolah mengawasi hasil implementasi pelaksanaan tersebut oleh guru dalam proses pembelajaran dan menetapkan perbaikan atau revisi, serta menjadikan pedoman untuk kegiatan atau kurikulum selanjutnya. Selanjutnya, menurut Burhanuddin, langkah-langkah dalam inovasi kurikulum yaitu: yang pertama, studi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, studi tentang karakteristik dan kebutuhan anak didik. Yang ketiga, mobilisasi suatu perubahan kurikulum. Yang keempat, formulasi tujuan pendidikan atau kompetensi. Yang kelima, menetapkan aktivitas dan mata pelajaran. Lalu yang keenam, mengorganisasi pengalaman belajar dan perencanaan unit-unit pelajaran. Yang ketujuh, pengujian atau uji coba kurikulum yang diperbaharui. Yang kedelapan, pelaksanaan atau implementasi kurikulum baru. Dan yang kesembilan, evaluasi dan kurikulum berikutnya. Selanjutnya, adapun langkah-langkah kerangka kerja dalam inovasi kurikulum secara komprehensif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memulai dengan kurikulum yang ada dengan cara mempelajarinya terlebih dahulu kurikulum yang ada sebelumnya. Lalu sekolah menetapkan peraturan-peraturan yang pokok dan jelas yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Yang kedua, perencanaan filsafat pendidikan dan menentukan prinsip-prinsip kepemimpinan. Dalam hal ini yaitu
mendiskusikan keterkaitan antara kurikulum dengan kebutuhan yang nyata dan dapat diukur. Yang ketiga, menentukan masalah-masalah dalam kehidupan dan penentuan tujuan-tujuan pendidikan. Sekolah membatasi bidang-bidang permasalahan kehidupan dan menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang akan digunakan untuk menilai kurikulum, yang pada gilirannya berguna untuk memperbaiki kurikulum. Yang keempat, penilaian kurikulum yang ada. Dalam hal ini, sekolah melaksanakan evaluasi secara keseluruhan terhadap kurikulum yang ada. Lalu yang kelima, perencanaan program pendidikan. Sekolah merencanakan program perbaikan kurikulum secara seksama sebelum melaksanakan perubahan yang besar dan mendasar. Yang keenam, rencana pelaksanaan perbaikan. Sekolah menyusun perencanaan untuk melaksanakan perbaikan kurikulum berdasarkan kebijaksanaan dan hasil evaluasi untuk melengkapi aturan-aturan sebagai pedoman perbaikan dan untuk menentukan alternatif perubahan guna memperoleh hasil yang lebih baik. Dan yang ketujuh, evaluasi program dan perubahan, yaitu untuk mengetahui adanya perubahan dan melaporkan hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya, Dinda Dwi Sekaring Tias akan menjelaskan materi tentang kritik terhadap inovasi kurikulum. Pemerintah membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP yang menggeser pusat kurikulum Departemen Pendidikan Nasional atau Puskur Depdiknas yang bertugas menangani kurikulum nasional. Perubahan kurikulum tidak masuk akal karena dalam kurun waktu 2 tahun sudah muncul kurikulum baru. Perubahan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK menuju kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP banyak menyisakan masalah operasional. Penilaian berbasis kelas atau PBK dalam KBK belum pernah diterapkan oleh pemerintah dengan berbagai alasan seperti pernyataan yang menganggap sekolah belum siap. Alasan seperti ini melecehkan guru sebagai pelaksana penilaian di lembaga pendidikan masing-masing. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi perubahan kurikulum dengan cepat dan menyeluruh, termasuk memberdayakan guru serta memenuhi kebutuhan sarana prasarana sekolah. Jika pemerintah tidak mampu memenuhi konsekuensi perubahan kurikulum itu dengan alasan keterbatasan dana, sebaiknya dikaji ulang terlebih dahulu. Perubahan kurikulum berarti menstrukturisasikan kurikulum yang ada untuk diganti dengan yang baru, dengan perubahan yang sedemikian rupa sehingga struktur atau topik-topik, ruang lingkup materi, dan metode pembelajaran ikut dirubah sesuai dengan langkah-langkah dalam pembaruan kurikulum atau inovasi kurikulum. Perubahan kurikulum seharusnya dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan segala kebutuhan, misalnya faktor sosialisasi, pendanaan, dan pemberdayaan, serta peningkatan kualitas semua bagian sistem pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perubahan kurikulum itu bisa tercapai dengan baik tanpa adanya pemaksaan dan kepentingan pribadi para pengambil kebijakan atau peraturan. Cukup sekian penjelasan materi tentang inovasi kurikulum yang dibawakan oleh kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.